Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast HMI Komuni. Bersama saya, perkenalkan nama saya Apriani selaku host pada acara hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh speaker yang sangat luar biasa, yaitu Mas Rafli. Halo Kanda Yunda, Adinda Nida semua dari HMI Komuni dan seluruh pemirsa yang menyaksikan podcast kita pada kali ini. Nah, Mas Rafli ini merupakan presiden mahasiswa di Universitas Brawijaya tahun 2022 sampai 2023 ya, Mas? Atau? Ya, 2003. Oh iya, Mas. Sebelumnya gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Mungkin gimana kesibukannya akhir-akhir ini, Mas? Ya, kesibukannya pertama tentu harus bertanggung jawab ya terhadap kewajiban intelektual kita, sembari tidak melupakan peran kita di masyarakat ya. Sehingga mau tidak mau ya tugas kita sebagai kader HMI bagaimanapun posisinya, keadaannya, perannya tetap sama, yaitu berkontribusi sebaik-baiknya kepada pengembangan masyarakat ya, terutama mahasiswa. Itu aja saja kegiatannya, ya udah itu menulis, ngisi acara, ya, keliling-keliling aja udah. Ya, sangat produktif kan. Mungkin podcast kali ini mengangkat tema tentang outlook gerakan mahasiswa pasca keputusan MK. Nah, di sini sebelumnya kan sudah terlaksanakan pemilu tahun 2024 Februari kemarin, dan di sebelumnya juga sudah ada pilihan terkait Pilpres ya, Mas. Ya. Secara objektifnya, Mas, bagaimana Mas Rafli memandang pemilu 2024 dan keputusan MK sebelumnya kemarin? Oke, kita harus melihat pemilu itu dari landasan yang paling prinsipil sebetulnya ya. Mengapa pada akhirnya pemilu itu ada gitu. Pemilu itu ada karena tidak terlepas dari konsekuensi penerapan prinsip negara hukum yang dipilih oleh bangsa ini, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah memilih Rechtsstaat ya, negara hukum sebagai konfigurasi politik tanah air kita, yang konsekuensi dari negara hukum itu adalah prinsip perlindungan atas jaminan hak asasi manusia. Ya. Salah satu prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah proses politik yang harus mengakomodir hak-hak warga negara. Ya. Itulah kenapa pada akhirnya negara-negara Restart ya, yang menerapkan prinsip negara hukum itu menempatkan warga negara itu sebagai subjek utama. Warga negara inilah yang kita sebut sebagai rakyat, gitu kan. Nah, salah satu bentuk akomodasi politik dari rakyat adalah pemilu, ya, karena itu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pilihan politik bangsa ini selama 5 tahunan, begitu kan. Nah, sehingga kekuasaan itu didistribusikan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat kan begitu. Nah, itu sebetulnya kenapa pemilu itu ada. Nah, dan itu sangat berkaitan dengan prinsip demokrasi. Nah, oleh sebab itu, pemilu harus dilihat sebagai aspek yang fundamental untuk jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara. Bukan sekadar pesta 5 tahunan yang menempatkan para kontestan sebagai subjek, tapi subjeknya adalah pemilih. Siapa pemilih? Seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang, gitu kan. Nah, kalau kemudian paradigma yang digunakan itu adalah rakyat, maka pemilu itu harus diselenggarakan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan. Nah, hukum yang ditetapkan ini kan tujuannya adalah kalau kita bicara soal tujuan dari hukum, ya kan, itu adalah untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, begitu pula pemilu. Pemilu itu ada untuk memberikan kepastian politik kita, ya kan? Kemudian sekaligus memberikan
kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Dan termasuk juga menjamin keadilan, ya kan? Artinya apa? Kalau pemilu itu diselenggarakan dengan tujuan untuk pemenuhan 4 prinsip itu tadi, maka insya Allah pemilu itu menjadi pemilu yang efektif dan pemilu yang demokratis. Nah, kalau kita berkaca nih sama pemilu tahun 2024 yang baru saja kita selenggarakan pada 14 Februari yang lalu, kita melihat pemilu itu dari sebuah serangkaian proses ya. Jadi tidak bisa dilihat pada saat pemilihan saja, tetapi bagaimana proses pembentukan undang-undang pemilunya, pendaftaran calon, sampai pada titik akhir yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, begitu. Ketika kita lihat nih secara kronologis, secara sinkronis gitu ya, secara sinkronis maupun diakronis, kita melihat ada banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan di dalam sistem pemilu kita. Yang itu bukan pertama kali juga sebetulnya. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu di periode sebelumnya, juga sama gitu kan. Karena Indonesia itu tidak pernah terlepas dan jauh dari politik uang, ya kan? Atau kemudian proses pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi meaningful participation atau tidak memenuhi prinsip-prinsip yang adil, begitu kan? Oleh sebab itu, saya merasa secara objektif ya, pemilu tahun 2024, begitu pula pemilu-pemilu di periode-periode sebelumnya, ini merupakan evaluasi besar pada bangsa ini, pada negara ini, bahwa ada yang perlu disempurnakan, ada yang perlu dibenahi dan disempurnakan dari sistem penyelenggaraan pemilu. Mulai dari hukum, ya, dari substansi hukumnya, kemudian struktur penegakan hukumnya, sampai pada akhirnya itu bisa mengubah kultur hukum negara kita. Jadi kalau biasanya nih ya, tidak bisa menang tanpa adanya uang, ya kan? Kalau itu diikuti dengan substansi hukum yang baik, kemudian penegakan hukum yang objektif, yang adil, ya kan? Maka masyarakat kita tanpa uang pun akan memilih, ya kan? Atau tanpa iming-iming itu akan memilih berdasarkan objektivitas, berdasarkan rasionalitas, gitu kan? Nah, kita berharap reformasi penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya berdasarkan reformasi struktur penegakan hukumnya, misalnya KPU atau Bawaslu-nya atau MK-nya atau DKPP misalnya kan, tapi lebih kompleks ya, lebih komprehensif dari sekadar itu. Mulai dari aturannya ya, pastikan aturan itu dibentuk berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya, memenuhi kaidah-kaidah sistematika peraturan perundang-undangan, memenuhi pelibatan masyarakat ya kan secara meaningful, secara bermakna begitu kan, sampai proses pengesahan yang tidak korup ya. Nah, itu yang kita inginkan ya. Nah, terlebih satu hal juga yang paling penting adalah proses pengawalan masyarakat. Karena proses pengawalan masyarakat itu akan menentukan kultur atau budaya hukum yang terbangun di masyarakat. Kalau kemudian masyarakat tidak memiliki kontrol yang efektif, kontrol yang cukup terhadap seluruh proses penyelenggaraan hukum, tidak hanya pemilu sebetulnya, maka dengan sendirinya itu akan membangun sebuah konfigurasi hukum yang kalau kita sebut itu ada konfigurasi hukum yang responsif, ada konfigurasi hukum yang ortodoks atau elitis gitu. Nah, ortodoks atau elitis ini kan konfigurasi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, ya kan? Tapi kalau masyarakatnya proaktif, ya kan, pengawalannya baik, kontrolnya baik, cermat, ya kan? Maka pembentuk undang-undang akan mampu melahirkan produk-produk hukum yang responsif bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Artinya ada double aktif gitu ya. Jadi dari negara, dari pemerintah
punya komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan hukum yang bermanfaat, ya. Sekaligus masyarakat juga punya kontrol yang efektif terhadap proses penyelenggaraan hukum yang ada di Indonesia, terutama pemilu. Kira-kira gitu. Nah, kalau terkait dengan putusan MK, nah ini menarik ya. Iya. Putusan MK. Putusan MK terkait dengan pemilu sebetulnya menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai setiap 5 tahunan. Karena kalau kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, yang kalah selalu menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan tidak pernah dalam sejarah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan PHPU, perselisihan tentang hasil pemilu. Ya kan? Kenapa? Karena memang ada perdebatan yang fundamental menurut saya, dan itu harus segera direspon oleh para pembentuk undang-undang dan seluruh intelektual hukum, terutama hukum tata negara di Indonesia gitu ya, terkait dengan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena setiap 5 tahunan pasti perdebatannya apakah MK ini adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kalkulator gitu kan. Kalau Mahkamah Konstitusi maka dia mengadili konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Kalkulator dia akan menghitung suara gitu kan. Nah, kemarin kebetulan saya menulis, Mbak. Saya menulis sebuah jurnal yang berjudul konflik norma kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Di situ saya mencoba untuk menggali apa sebenarnya yang menjadi problem mengapa pada akhirnya perdebatan itu sampai hari ini tidak pernah selesai. Jadi ada perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar ya, dan di dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu gitu. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pertama dan terakhir ya yang mengadili perselisihan tentang hasil pemilu. Itu di dalam pasal 24C ayat 1. Perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu, yang disebutkan itu MK berwenang memutus tentang mengenai perolehan hasil suara dalam pemilu. Dua kalimat ini berbeda, ya kan? Satu, perselisihan tentang hasil pemilu, satu, perolehan suara hasil pemilu. Kalau kita menggunakan yang kedua, perolehan suara hasil pemilu, maka MK tidak lebih dari sekedar mahkamah kalkulator. Artinya apa? Dia hanya meninjau kembali jumlah suara yang dihasilkan dari pemilu. Sedangkan kalau kita menggunakan yang pertama, perselisihan tentang hasil pemilu, kata tentang di situ dengan hasil pemilu punya implikasi yang signifikan. Tentang itu kalau ditafsir secara gramatikal ya, yang menjadi pola kebiasaan Mahkamah Konstitusi dalam menafsir konstitusi, tentang itu bermakna segala sesuatu yang berhubungan. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil pemilu itu menjadi objek dari sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Bisa saja mulai dari proses misalnya kan, yang kemudian mempengaruhi hasil. Nah, tinggal bagaimana hari ini bangsa ini mencoba untuk mengambil sebuah jalan yang bijak, saya kira begitu, untuk dan demi kepentingan seluruh warga negara, rakyat gitu. Jadi tidak dilihat dari ini tidak peduli 01, 02 atau 03 begitu ya. Tapi yang paling fundamental yang harus dilindungi adalah bagaimana menjamin proses pemilu itu dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu tidak hanya yang tertulis, tapi apa yang menjadi semangat yang tidak tertulis ya. Yaitu adalah menjamin bahwa suara-suara dari masyarakat itu bukan suara-suara yang dimanipulasi, bukan suara-suara yang dikurangi, bukan suara-suara yang didesain sedemikian rupa, tetapi memang suara itu dijamin hasil dari suara masyarakat. Kira-kira gitu. Terlalu panjang ya? Oh, Mas. Nah, dari keputusan MK tersebut menurut Mas Raffi sendiri, bagaimana pandangan Mas tentang keadaan dunia kemahasiswaan hari ini? Ya, tentu saja dari pemilu tahun 2024 beserta dengan putusan MK kemarin,
itu punya dampak yang sangat signifikan sebetulnya terhadap dunia pergerakan mahasiswa ya. Artinya begini, pemilu telah usai, putusan MK telah dikeluarkan, ya kan? Artinya bangsa ini sudah tidak mungkin lagi untuk berjalan mundur ke belakang. Bangsa ini harus terus tetap menatap ke depan, ya kan? Maka apa yang menjadi catatan evaluasi di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2019, 2014, kemudian tahun 2024, itu harus menjadi fondasi berpikir dari gerakan mahasiswa bahwa kita punya PR, ya. Kita punya pekerjaan rumah yang itu nggak boleh ditunda lagi penyelesaiannya. Jadi di periode-periode berikutnya hal-hal itu tidak boleh lagi terulang. Nah, untuk itu maka perlu ada sebuah reformulasi ya dari gerakan mahasiswa. Kita refleksi kembali nih. Kita refleksi kemudian reformulasi. Apa refleksinya? Refleksinya adalah bahwa ini adalah kerusakan sistemik. Ya, kalau saya bilang kerusakan sistemik. Karena kerusakan itu terjadi hampir di semua lini gitu. Ini bukan bicara tentang 01, 02, atau 03 ya. Iya. Kalau kita mau objektif ya, semua calon mulai dari pilpres sampai pileg semua punya sisi kecurangannya masing-masing gitu kan. Wah, semua curang. Kalau bahkan kalau mau terus terang ya, semua partai politik curang. Gitu kan. Artinya apa? Ada sistem yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, maka perlu ada reformulasi. Gimana nih cara untuk kemudian mengembalikan sistem ini agar kembali menjadi ideal, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Tentu kita tidak boleh hanya membariskan orang, tapi juga harus membariskan pikiran. Kalau kita hanya membariskan orang, ya, kita melakukan aksi demonstrasi setiap hari sekalipun, itu tidak akan berdampak signifikan. Kita mau melakukan kajian setiap hari pun, dengan mendatangkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang, itu tidak akan pernah berdampak signifikan sepanjang kita tidak bisa membariskan pikiran orang. Nah, pikiran orang itu hanya bisa dibariskan apabila kita punya komitmen bahwa ada big goals ya, yang bangsa ini harus kita capai bersama-sama gitu. Artinya tujuan itu tidak bisa kemudian dilokalisir atau disegmentasi hanya golongan tertentu. Misalnya si A, golongan A berjuang untuk ini, golongan B berjuang untuk itu. Tidak bisa. Kita harus melihat ini sebagai sebuah gerakan kolektif untuk mencapai tujuan kolektif sebetulnya. Nah, kalau kemudian ada semangat yang sama, ya kan? Ada semangat yang sama dari gerakan mahasiswa bahwa kita harus bersama-sama untuk memperbaiki bangsa ini, mengawal bangsa ini 5 tahun, 10 tahun, bahkan ratusan tahun ke depan, maka semua gerakan akan menjadi mudah, ya kan? Kalau tujuannya sudah berbeda-beda, nggak bisa. Jadi satukan dulu tujuannya, ya kan? Tujuannya harus menjadi satu. Terlepas dari pilihan politiknya apa, karena pemilu sudah selesai, ya kan? Pemilu sudah selesai. Tinggal hari ini kita kan mengawal janji-janji politik itu. Nah, kalau semuanya sudah satu barisan, oke, kita kawal bersama-sama, maka saya yakin gerakan teman-teman tidak hanya serentak gitu kan, tapi bisa serempak seirama gitu. Kalau sudah serempak seirama, maka kontrol publik ya, terutama yang dimotori oleh mahasiswa ini, bisa menjadi penyeimbang yang baik dan konstruktif bagi berjalannya pemerintahan. Saya kira begitu. Jadi harus mulai dihilangkan polarisasi-polarisasi dalam gerakan, segmentasi-segmentasi gerakan, partikel-partikel dalam gerakan yang mengganggu arus kritik ya, pikiran mahasiswa begitu. Itu harus mulai dikesampingkan. Kita harus mulai berdewasa dalam berpolitik gitu, harus berdewasa dalam bernegara. Oleh sebab itu kita harus melihat kepentingan masyarakat itu kepentingan yang berada di atas segalanya, ya kan? Mau Anda di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, mau mendukung 02 atau tidak mendukung 02,
prinsipnya sama, kan tetap mengawal, ya kan? Prinsipnya mengawal, janji-janji itu tetap direalisasikan begitu kan? Bukan berarti kemudian yang mendukung dia menanggalkan kritisismenya, kemudian yang tidak mendukung menggunakan kebencian atas nama kritisisme. Nggak boleh. Jadi kalau kita sebagai gerakan intelektual, ya, gerakan moral, maka kita harus melihat keduanya itu dalam sudut pandang yang objektif, ya kan? Kalau baik tidak perlu dipuji, cukup didukung. Tugas kita bukan memuji. Pemerintah memang bekerja baik, ya itu kewajiban, tidak butuh pujian untuk itu, ya kan? Tapi ketika ada yang salah, kita kritik, kita luruskan, ya kan? Kita tawarkan, ini gagasan alternatifnya, gitu kan? Tugas kritik kan begitu. Kita memberikan gagasan-gagasan alternatif, ya kan? Itu tugas kita. Sepanjang itu dipahami oleh semua elemen gerakan mahasiswa, saya yakin semua elemen gerakan mahasiswa akan berada pada satu barisan. Baik yang pernah mendukung 01, 02, ataupun 03. Partai apapun, semua pasti akan punya kepentingan yang sama untuk menagih janji. Kira-kira begitu. Ya. Baik Mas, mungkin di sini ada problematika tentang gerakan mahasiswa sendiri. Nah, menurut Mas Raffi sendiri, pandangan tentang problematika gerakan mahasiswa di skala nasional dan lokal Malang sendiri itu gimana? Ya, saya kira gerakan mahasiswa harus kembali kepada hitohnya, ya, kepada jalan perjuangannya, bahwa gerakan mahasiswa itu ada, ya, untuk menjadi mitra kritis, ya. Kalau tidak mau dianggap sebagai oposisi, atau kalau tidak mau dianggap sebagai pihak yang berlawanan, yang vis-a-vis dengan pemerintah, kita sebut saja mitra kritis, ya. Itu lebih hangat didengar mungkin, ya. Jadi kita bermitra dengan negara, kita bermitra dengan pemerintah, tapi sebagai mitra kritisnya yang memberikan penyeimbang pikiran, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Artinya keputusan itu harus lahir berdasarkan pertimbangan yang holistik. Tidak dari satu sudut pandang. Misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan berdasarkan sudut pandangnya sendiri, atau menggunakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Dia membutuhkan penyeimbang. Sama seperti kita dalam hubungan pertemanan. Kita tidak bisa memutus segala sesuatunya itu berdasarkan pikiran kita. Kadang-kadang kita juga perlu mendengar apa yang menjadi pandangan kawan kita, sahabat kita, pasangan kita, begitu kan? Nah, sepanjang kita dianggap sebagai teman, kita dianggap sebagai pasangan, kita dianggap sebagai sahabat, saya kira semua kritik itu baik, ya kan? Semua kritik itu baik. Tidak ada kritik itu yang sebetulnya berbahaya. Kritik itu baik karena bagaimanapun kritik itu sebagai obat, ya kan? Ketika kita tidak ada yang mengkritik, ketika kita tidak ada yang evaluasi, maka boleh jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Sesuatu yang di luar kontrol, bahkan di luar kontrol diri kita, itu bisa membahayakan diri kita. Justru kritik itu ada untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan pemerintah, sehingga pemerintah tidak jatuh, misalnya kan, tidak jatuh dalam sebuah kebijakan yang salah, maksudnya gitu kan. Itulah tugas dari kritik. Nah, sepanjang itu, maka gerakan mahasiswa itu tidak boleh disusupi oleh kepentingan-kepentingan di luar itu, ya kan? Baik itu kepentingan golongan ataupun kepentingan elektoral gitu ya. Gerakan mahasiswa harus berlandaskan pada gerakan intelektual, gerakan moral. Dua itu landasan dari gerakan mahasiswa. Sepanjang gerakan itu berlandaskan pada dua hal itu, saya yakin gerakan mahasiswa akan semakin rapat, gerakan mahasiswa akan semakin solid dan objektif dalam mengkritik kebijakan. Gerakan apa yang harus dilakukan mahasiswa ke depannya setelah hasil pemilu sebelumnya dan keputusan MK? Ya. Saya kira gerakan mahasiswa ke depan, kita harus mulai mengesampingkan ya pilihan-pilihan politik itu tadi ya. Jadi kita mulai berdewasa, bahwa ke depan ini bukan lagi tentang 01, 02, atau 03. Tetapi ke depan ini adalah tentang nasib bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia
hari ini telah diamanahkan, dititipkan agar diperjuangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran gitu. Tugas kita adalah memastikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bukan bekerja untuk pendukungnya saja, bukan bekerja untuk orang-orang di sekitarnya saja, tetapi bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih ataupun yang tidak memilihnya, ya kan? Dan partikular itu harus sudah mulai dilunturkan, harus mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita juga. Jadi masyarakat kita ini tidak boleh lagi terpolarisasi. Anda 01, Anda 02, atau Anda 03, ya kan? Semua harus menjadi satu kesatuan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dalam gerakan mahasiswa juga perlu melibatkan seluruh elemen apapun itu. Tidak boleh tersegmentasi lagi gitu kan. Yang seperti saya katakan tadi. Gerakan mahasiswa harus mulai inklusif kepada seluruh kalangan, terutama kepada masyarakat. Agar gerakan mahasiswa ini bisa efektif, gerakan mahasiswa harus bisa melibatkan seluruh kalangan termasuk masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena bersatunya masyarakat dengan mahasiswa itu menandakan ada gerakan intelektual yang masif, ya. Bukan gerakan intelektual partisan di dalam kampus, ya kan? Tetapi gerakan intelektual yang menyeluruh, bahkan menyentuh pikiran masyarakat. Karena memang tanggung jawab kampus itu bukan tentang kampus sendiri, bukan tentang kampusnya saja, ya kan, tapi juga tentang masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, kalau kita bisa menggalang pikiran, baik pikiran mahasiswa, pikiran semua anak muda yang kuliah maupun yang tidak kuliah, termasuk juga seluruh masyarakat, apapun itu pekerjaannya gitu kan. Gerakan itu akan menjadi lebih efektif. Karena begini, ada satu hal sebetulnya formulasi gerakan yang hari ini perlu dievaluasi. Misalnya gerakan itu muncul karena suatu kebijakan yang secara reaktif direspon gitu kan. Artinya gerakan itu hanya akan ada ketika ada sebuah kebijakan yang dianggap mengganggu, ya kan. Padahal kalau kita berbicara tentang gerakan mahasiswa yang itu didasarkan pada konsep advokasi kebijakan misalnya, kita mengenal sebetulnya yang disebut sebagai advokasi secara proaktif gitu kan. Artinya gerakan mahasiswa itu tidak hanya melulu tentang bereaksi terhadap sebuah kebijakan, tetapi kadang-kadang kita juga perlu membaca sebuah kebijakan sebelum kebijakan itu lahir gitu kan. Sehingga kita tahu kira-kira apa yang perlu dilindungi. Misal kemarin ya kan ketika apa namanya, ada sebuah undang-undang ya, undang-undang yang dianggap bisa berdampak terhadap kampus. Akhirnya UKT menjadi naik ya kan. Misalnya karena ada sebuah kebijakan PTNBH gitu kan. Nah, kita harus bisa membaca itu jauh sebelum kemudian kebijakan itu ditetapkan, sehingga kita punya langkah-langkah preventif, ya kan? Apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita usulkan kepada pemerintah gitu. Apa nih dampak-dampak yang akan dihadapi kalau seandainya kebijakan itu diterbitkan, ya kan, diputuskan gitu. Saya kira masyarakat juga perlu disadarkan bahwa jangan sampai kita merasakan dulu dampaknya baru kita bersuara, ya kan? Kalau semua begitu, maka yang terjadi adalah kita akan selalu membiarkan, melumrahkan, yang membiasakan hal-hal yang tidak partisipatif melibatkan masyarakat gitu kan. Akhirnya itu menjadi budaya dalam kebijakan politik dan hukum kita gitu. Oleh sebab itu harus mulai dibangun sedari awal kebijakan itu direncanakan, ya kan. Masyarakat, mahasiswa harus cermat betul ya, mengawal. Makanya ada istilah yang mengatakan kalau kita buta terhadap politik, maka kita akan menjadi korban politik, ya kan. Kita dimangsa oleh politik, ya kan. Oleh sebab itu siapapun tanpa terkecuali, baik yang mempelajari ilmu politik ataupun tidak, ya kan, semua kalangan apapun pekerjaannya, memahami politik itu penting ya, karena semua kebijakan ya, semua pekerjaan kita
apapun itu, kita mau ngafe, kita mau jalan di jalan raya, kita mau ke dokter, kita mau jadi apa, jadi pegawai dan lain sebagainya, semua itu tidak terlepas dari kebijakan politik, ya kan? Artinya apa? Kalau masyarakat paham bahwa semua yang dia lakukan dalam kehidupannya itu lahir dari keputusan politik negara, maka dia akan aware, dia akan peduli, ya kan? Dia kan peduli nih, kira-kira nanti saya mau bayar, anak saya akan kuliah, kira-kira kebijakan pemerintah mendukung enggak ya dengan kondisi keluarga saya, dengan kondisi finansial saya. Akhirnya sebelum anak saya kuliah, saya pelajari dulu kan kebijakan pemerintah. Oh, ada yang nggak beres nih kayaknya nih. Kalau anak saya kuliah nanti saya bisa begini, bisa begitu, ya kan? Nah, kesadaran sejak dini itu penting. Itu bisa terjadi kalau kita punya tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sosial dan politik kita, kira-kira gitu. Iya Mas. Terakhir nih Mas, mungkin pesan-pesannya untuk pesan-pesan perjuangan untuk mahasiswa. Pesan-pesan perjuangan, sebetulnya Ya. pesan perjuangan mahasiswa itu em, sudah terakumulasikan di dalam pikiran himpunan mahasiswa Islam, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, generasi muda yang selalu didambakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah peradaban, kita tidak boleh sesekali tunduk terdiam untuk ditindas, tapi bangkit menatap untuk melawan, karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Maka kita harus meyakinkan diri dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Maka yakin usaha sampai. Ya, Mas, terima kasih Mas. Baik, teman-teman, itulah apa ya podcast yang telah berlalu. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Rafli atas waktu yang telah diluangkan. Ya, sama-sama. Makasih juga teman-teman HMI Komuni yang telah mengundang. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk HMI, tapi semua kalangan mahasiswa. Karena nilai-nilai HMI itu universal, bisa diikuti oleh semua kalangan mahasiswa, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Ya, Mas. Baik, teman-teman, sekian dari saya podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.